bukannya menakut-nakuti, tapi ini adalah hal yang terang-terangan dilakukan manajemen dan ini ada keterbukaan informasinya. Apa itu? Nah, ini salah satu news yang kita sebagai investor menurut saya harus tahu perihal keterbukaan informasi dan harus sering cek. Dan salah satunya ini yang meng-share adalah Kalbe Pharma atau kode saham KLBF. Apa newsnya? Nah, akan saya ulas di video kali ini dikombin dengan technical analysis. Jadi bisa tahu nanti proyeksinya akan kemana untuk saham KLBF. Jadi tonton sampai selesai, check this out. Saya tag video ini di tanggal 3 Mei 2024 jam setengah 10 kurang 2 menit. IHSG-nya sempat awal opening naik dan ini mulai turun ya ke 7123. Ya meskipun masih merah dibandingkan kemarin, tapi turun dibandingkan opening lah. Jadi mungkin ini bisa dikatakan nantinya ini kalau dibandingkan opening ini nanti candlenya akan merah. Kalau memang benar seperti ini. Tapi nanti kita lihatlah seperti apa karena masih setengah 10. Oke, newsnya adalah Kalbe Pharma. Oh iya, sudah di-share tanggal 2 Mei. Jadi kemarin itu adalah perihal pengalihan saham hasil pembelian kembali saham PT Kalbe Pharma Tbk. Jadi setelah berdasarkan aturan di mana itu setelah perusahaan melakukan buyback itu wajib melakukan penjualan ulang kembali ke market ya. Kalau di sini tulisannya itu adalah pengalihan saham hasil pembelian kembali atau ya dideriverkan lagi lah ke bursa. Yaitu pengalihannya itu akan terjadi di 13 sampai 15 Mei. That's why saya mengatakan di tengah bulan kalau perusahaan ini turun jangan kaget. Dan di keterbukaan informasi ini perusahaan enaknya meng-share ya, dimana mereka akan menunjuk Samuel Sekuritas 13 dan 15 Mei sampai 15 Mei. Jadi minggu depan mereka akan mengalihkan ke market lagi itu 2 juta lembar saham. 2 juta lembar saham. Kalau kita lihat dari technical analisisnya ya, dari KLBF. Ini kita cek KLBF, Kalbe Pharma. Ini hasilnya downtrend line-nya sudah ketembus ya. Kemarin hari Kamis itu bisa ketembus tapi candlenya doji. Candlenya doji dan ini demand areanya. Hasilnya lumayan kuat ini harusnya. Cuma dengan adanya news itu, nah ini kita tidak tahu ya. Kalau nantinya sebelum tanggal 13 sampai 15 itu perusahaan harganya sudah tembus di 15.20 ya, misal tembus lagi naik 15.90 ke sini lah, let's say ya, bisa aja dengan adanya selling itu bisa aja kembali lagi ke 15.20, bisa aja proyeksinya seperti itu. Tapi kalau enggak ya bisa aja lanjut turun lagi bahkan di bawah 14.15. Ini sangatlah mungkin terjadi gitu. Karena kalau saya melihat di sini dari teknikalnya saat mereka naik itu memang naik dengan volume yang kuat rata-rata, tapi saat turun pun juga mereka turunnya dengan volume yang besar juga. Jadi ini kita mau lihat seperti apa, apakah Kalbe Pharma nantinya bisa mengalami atau melampaui hal ini gitu. Kalau kita combine saat dia sideways sejak ini tanggal 12 Februari kita cek untuk perusahaan itu oke. Ini netral ya. KZ beli, CC-nya jualan, masih netral lah. Nah, kalau kita combine dengan news yang ada perihal laporan keuangan, kita mau cek laporan keuangannya itu oke, kuartal 1, terus kita lihat corporate action, dividen, RUPS mereka akan terjadi 16 Mei. Nah, ini bisa aja kemungkinan besar ya saya mengatakan. Bentar, ini tadi newsnya mana? Nah, ini newsnya kan di delivery 13 sampai 15 dan 16-nya mereka melakukan yang namanya RUPS ternyata. Mereka melakukan RUPS 16 Mei. Ya, bisa saja mereka melakukan delivery, dijual ke market lagi, terus yang dibagikan dividennya itu kecil. Kalau kita lihat historikalnya dividen yang dibagikan tahun-tahun sebelumnya,
Tahun lalu tuh 38 per lembar, tahun sebelumnya 35. Nah, ini kita cek. 38 berdasarkan laba 22 72. Oke, kita cek 38 ya. 38 dibagi 72. 72,15, hasilnya 52%. Lalu selanjutnya ini 32 dibagi 6, 7,92, 47%. Nah, bisa saja kalau saya melihat di sini nantinya saat RUPS mereka akan membagikan dividen, apalagi ini labanya 2023 turun drastis dibandingkan tahun 2022. Ya bisa aja secara DPR ya, secara dividen payout ratio itu nggak ada 50%. Nah, itu bisa aja. Dan akan membuat harga sahamnya turun lagi. Nah, itu proyeksinya sangatlah besar. Kalau kita cek secara profil, saham treasury mereka itu nominalnya 600 juta hasilnya. 619 juta. Cuman yang di delivery, yang dijual itu baru 2 juta. Ini masih minor banget. Jadi mereka masih ngekip saham hasil buyback itu masih banyak sih. Jadi itu sih. Jadi nantinya kedepannya bisa aja terjadi adanya selling lagi yang dilakukan oleh KRB Pharma. Cuman yang jadi catatan, ini bukan sebuah menakut-nakuti, cuman kita harus aware ya kalau nantinya sahamnya turun. Jadi ada sisi positifnya perusahaan melakukan buyback, tapi ada sisi negatifnya juga, yaitu mereka melakukan ya penjualan kembali hasil dari buybacknya, dan itu sah-sah saja dan itu wajar. Cuman ya kita harus aware-nya kalau mereka menjual membeli melakukan buyback itu juga melakukan keterbukaan informasi, begitupun juga perusahaan wajib juga meng-share apa yang dilakukan oleh perusahaan ya, yaitu mereka akan melakukan pengalihan saham hasil treasury ya dengan cara yaitu tadi dijual itu tanggal 13 sampai 15 Mei. Nah, nanti kita cek ya 13 sampai 15 Mei oleh PT Samuel Sekuritas itu apakah benar jumlahnya sekian gitu. Harusnya sesuai dengan ini sih. Itu aja sih. Mungkin itu jadi kita tahu bahwa mereka melakukan penjualan terus mereka melakukan RUPS, ya besar kemungkinan kalau dividennya jumbo, saya nggak yakin sih. Saya nggak yakin mereka akan melakukan aksi membagikan dividen besar ya. Ya tujuannya apa gitu, malah enak banget ya dijual ke market, harga turun terus mereka melakukan dividen gede, enak banget di market gitu. Kalau menurut saya kalau mau lagi dividen gede jumbo at least di atas DPR 50%, skemanya kalau menurut saya adalah yang mending bagi dividen dulu, baru setelah bagi dividen sekalian dia melakukan aksi pengalihan saham ini, pengalihan saham hasil pembelian hasil buyback ini. Itu sih kalau menurut saya, karena saham treasury ini perseroan juga tidak berhak mendapatkan dividen kalau saham treasury. Setahu saya seperti itu. Nah, sama-sama retailnya nggak dapat, kitanya juga dapat, yang mending bagi dividen sebelum dijual sini. Kalau dijual terus bagi dividen gede, nah potensi yang nampung 2 juta ini kan retail berarti kan. Nah, enak banget yang nampung itu bisa dapat dividen jumbo. Itu aja sih kalau menurut saya seperti itu. Jadi itu mungkin skemanya. Kalau secara teknikal, kalau sahamnya bisa naik di atas 15.20 sebelum tanggal 13 sampai 15 Mei, bisa saja nanti saat 13 sampai 15 Mei dia drop masuk ke range ini. Range garis putih sampai merah. Tapi kalau dia sudah drop dulu sebelum 13 Mei itu, ya bisa aja dia jebol sampai drop atau stay lah di sini, bisa aja dia jebol 14-15, titik yang menurut saya lumayan kuat di sini. Beberapa kali jadi tumpuan mereka loh, tek dan berkali-kali kalau udah ketembus agak susah nembus itu, nembus 14-15. Jadi itu mungkin gambarannya oleh KRB Pharma. Jadi nanti gak usah panik, gak usah kaget, ya sudah di share ya bahwa mereka akan melakukan penjualan lagi di tanggal 13 sampai 15 Mei lewat PT Samuel Sekuritas, atau kode brokernya itu kalau nggak salah SF ya. Kode brokernya itu SF, kita cek dulu deh. Kode broker dari SF. Kode broker. Oke. SF ini di sini itu RS. Yes. Bukan Surya Fajar ya.
Samuel Sekuritas. Bentar. Samuel Sekuritas, kode brokernya IF ternyata. Oke, IF. Oke, jadi itu gambarannya tentang Kalbe Farma. Semoga bermanfaat dan ya semoga Bapak Ibu dan teman-teman lebih aware akan hal ini. Bagi yang mau invest, ya ini opportunity lah, bisa dapatkan harga yang lebih murah lagi dari Kalbe Farma atas penjualan mereka. Jadi itu semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.